Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demak Gelan menghias kampung jelang Agustusan. Warga berlomba percantik kampung dan beradu aturan terbaik. Seorang pelukis curi mobil plat merah milik pemerintah Kabupaten Klaten untuk menjual karya lukisnya. Warga tumpah ruah melihat balon udara di langit Kota Magelang. Memanfaatkan kondisi yang sepi saat dini hari, 2 orang mencuri sebuah motor yang terparkir di halaman toko. Motor curian adalah milik dari karyawan toko yang numpang parkir. Memanfaatkan sekitarnya yang sepi karena masih pukul 4 dini hari, pria ini mendatangi sebuah motor yang terparkir di area parkir kawasan pertokoan di Jalan Kendung Mundu Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Setelah melihat kondisi motor yang hanya dikunci stang, pelaku kemudian merusak kontak dan membawa kabur motor tanpa butuh waktu lama. Melihat motor rekannya hilang, salah satu karyawan toko melapor ke polisi. Ia menduga pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Sementara korban sedang keluar kota dan sengaja meninggalkan motornya di sana. Mungkin Pak, soalnya di videonya kan ada yang nganter. Yang antar gitu ya? Oh, oke. Itu motornya punya siapa, Mbak? Punya anak barbar. Itu memang diparkir di sini atau? Enggak, biasanya tuh dititipin di samping situ. Cuman beberapa hari kemarin memang ditaruh di situ soalnya buat pergi. Terus ini untuk korban, korban itu sekarang posisinya di mana? Di Magelang. Di Magelang ya? Ya, tapi lagi OTW ke Di sini. OTW ke sini ya? Oke. Iya, Senin pagi. Senin pagi jam 4 ya? Jam 3 Jam 3.45 ya? Iya. Jam 4.45. Diperkirakan untuk pelakunya itu lebih dari satu mungkin ya? Mungkin Pak, soalnya di videonya kan ada yang nganter. Yang antar gitu ya? Oh, iya. Oke. Itu motornya punya siapa, Mbak? Punya anak barbar. Itu memang diparkir di sini atau? Enggak, biasanya tuh dititipin di samping situ. Cuman beberapa hari kemarin memang ditaruh di situ soalnya buat pergi. Polisi yang menerima laporan langsung memeriksa lokasi kejadian. Mereka mengumpulkan petunjuk dan keterangan saksi serta menghimbau warga untuk tidak meninggalkan kendaraannya tanpa penjagaan ekstra. Warga masyarakat agar selalu berhati-hati dalam membawa barang bawaannya, ya, agar lebih hati-hati lagi. Kalau memakai sepeda motor juga harus pakai budik ganda biar tidak dicuri oleh orang lain. Polsek Tembalang kini mengidentifikasi pelaku dan motor yang dipakai oleh pelaku dari hasil rekaman kamera pengawas yang ada di lokasi kejadian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pelukis nekat mencuri pickup plat merah di Klaten. Bukan untuk dijual, mobil curian dipakai untuk menjual lukisan miliknya. Suwito, pria 53 tahun ini digelandang polisi karena mencuri sebuah pickup berplat merah milik pemerintah Kabupaten Klaten. Pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai pelukis mengambil mobil pickup di halaman tempat pembuangan sampah atau TPS 3R di Desa Delanggu, Klaten pada 14 Juni lalu. Polisi akhirnya menangkap pelaku dan mobil curian di wilayah Bandungan, Semarang pada 25 Juli. Pelaku mengaku mencuri mobil karena kunci kendaraannya masih menempel. Pickup curian dipakai pelaku untuk berjualan hasil lukisannya. Pelaku ini mengambil kendaraan bermotor dengan mudah karena kunci mobil masih tergantung di pintu. Jadi memudahkan untuk pelaku melakukan aksinya karena kuncinya masih tergantung di pintu. Untuk keperluan jual lukisan. Memang ini suka lukis atau lukisan bikin sendiri, buat sendiri. Dibuat sendiri dan beli juga. Ini juga terus dijual. Iya.
Terus ini digunakan untuk sarana jual. Sarana jual. Sebelumnya pakai apa? Sebelumnya kami Bangka Belitung. Di Bangka Belitung jualan tulisan juga. Iya, tapi nggak jalan kan bisa. Kami nambah. Suwito kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara mobil curian beserta STNK disita polisi dan akan dikembalikan ke Pemkab Klaten karena pikap akan dipakai untuk mengangkut sampah di Desa Delanggu sehari-hari. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Orang tua korban penganiayaan oleh anggota perguruan silat di Boyolali menuntut para pelaku dihukum setimpal. Mereka tak percaya korban tewas usai dianiaya para pelaku hanya karena unggahan video di status WhatsApp. Garis polisi masih terpasang di rumah duka Aan Hengki Damai Setianto, remaja 16 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Keluarga korban masih tak percaya jika korban tewas hanya karena mengunggah video dengan latar suara sebuah perguruan silat di status WhatsApp-nya. Keluarga mengatakan awalnya korban keluar untuk membeli paket internet. Namun saat dicari untuk makan siang, korban sudah tergeletak tak bernyawa dengan sejumlah luka di rumah. Keluarga berharap keempat pelaku yang merupakan anggota perguruan silat dapat dihukum seberat-beratnya. Pergi terus langsung ndak tahu, aku ndak tahu, terus itu tak suruh makan udah meninggal, udah ndak bernyawa. Di sini keluar darah sama hidung sama mata sini ada pencairan darah gitu. Wajahnya udah nggak bagus, tapi kan saya agak shock. Terus satu kali aja saya nonton gitu. Harus hukum berlanjut dengan apa? Dengan seberat-beratnya, Pak. Itu nyawa manusia, saya nggak terima. Kalau sudah dihukum sama yang di atas, yang berwajib berhukuman, saya sudah terima kasih banyak. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 anggota perguruan silat yang jadi tersangka penganiayaan remaja. Salah satu dari pelaku masih di bawah umur. Mereka tak terima korban mengunggah video dengan latar suara perguruan silat mereka karena korban bukanlah anggota silat. Akhirnya mereka memaksa korban masuk perguruan silat hingga menganiaya korban 2 kali. Lagi-lagi gegara konten media sosial, nyawa seseorang seolah tak ada harganya. Perundungan antara sesama pelajar dan perguruan silat juga harus ditangani serius. Jika tidak, hanya akan kembali merenggut nyawa. Di hadapan nisan korban, kini keluarga hanya bisa berharap para pelaku dihukum setimpal. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Untuk menekan angka penganiayaan dan perundungan, pelajar di Kabupaten Tegal diangkat jadi Satgas Stop Bullying. Pelibatan siswa dalam Satgas dinilai lebih efektif karena bisa mengajak temannya untuk tidak bertindak negatif. Dengan bulat, para pelajar SMP Nawakartika Kedung Banteng Kabupaten Tegal menyuarakan stop bullying atau stop perundungan. Ada 30 siswa dan siswi diangkat menjadi anggota Satgas Teman Antar Teman. Mereka bertugas untuk mengajak pelajar lain untuk tidak melakukan tindakan perundungan dan aktivitas negatif lainnya. Relawan ramah perempuan peduli anak sengaja memilih pelajar sebagai Satgas Stop Bullying karena dinilai lebih efektif dan lebih didengar oleh teman sebayanya. Anak-anak SMP ini kan lebih perhatian, lebih terkait pasukan atau mungkin biasanya melalui temannya gitu kan. Kalau dengan guru kadang-kadang mereka tidak nurut atau tidak mudah dipaham. Dengan membawa sejumlah poster, mereka pun menyerukan kesepakatan yang akan dijalankan bersama. Siap penyuaraan anti-bullying, kekerasan pelajar, dan tawuran. Bullying itu tidak keren.
Pembentukan Satgas Teman Antar Teman ini pun disambut positif Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal dan berharap kelompok serupa juga dibentuk di sekolah lainnya. Untuk bersama-sama stop bullying agar tidak ada lagi bullying di kalangan anak-anak, di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat, dan kita bersama-sama. Dan hari ini diawali oleh anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah. Selain mengucapkan janji anti-bullying, seluruh siswa juga dibekali buku kasih sayang berisi aktivitas dan interaksi teman hingga orang tua baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Buku ini diisi oleh mereka dan akan diperiksa oleh guru untuk melihat apa saja aktivitas dari para siswa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.